Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait takhsis. Sebagaimana sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam takhsis itu ada yang disebut dengan mukhassas, yaitu lafadz amnya, ada yang disebut dengan mukhassis. Nah, mukhassis ini terbagi menjadi dua, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Sekarang akan menjelaskan secara khusus mukhassis munfasil, macam-macam dari mukhassis munfasil. Fal munfasilu, maka adapun mukhassis munfasil anwa'un ialah beberapa macam. Takhsisul kitabi bil kitabi, yaitu mengkhususkan Alkitab, Al-Quran, bil kitabi dengan Alkitab, yaitu dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan takhsisul kitab bil kitab ini adalah mukhassasnya, lafadz amnya berupa ayat Al-Quran. Mukhassisnya juga berupa ayat Al-Quran. Namun, ya, antara mukhassas dan mukhassis tidak berada dalam satu kalimat atau tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Itu yang disebut dengan munfasil. Masing-masing dari mukhassas dan mukhassisnya bisa dipahami secara mandiri. Contohnya takhsisul kitab bil kitab ini, qala Allah Ta'ala, berfirman Allahu, siapa Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Wala tankihul musyrikati, dan jangan menikahi kalian al musyrikati, terhadap perempuan-perempuan musyrik. Khusisoh, ditakhsis apa qaulullahi ta'ala wala tankihul musyrikat, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri, minalladzina, dari orang-orang utul kitabah, yang diberi siapa alladzina, al-kitabah pada kitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Ai, artinya hilun, halal lakum, bagi kalian. Ayat pertama yaitu wala tankihul musyrikati. Yang menjadi lafadz am di sini adalah al-musyrikat. Karena al-musyrikat ini secara lafadz jamak yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Jadi al-musyrikat ini lafdzun am. Nah, al-musyrikat ini mencakup kepada al-musyrikat yang berupa ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Jadi perempuan-perempuan musyrik yang di dalam kata al-musyrikat ini mencakup kepada perempuan-perempuan ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Namun kemudian perempuan ahlul kitab ini dikeluarkan dari cakupan kata al-musyrikat dengan ayat wal muhsanatu minalladzina utul kitaba min qablikum. Di dalam ayat sebelumnya yaitu wala tankihul musyrikat, menikahi perempuan ahlul kitab, ini dilarang, tidak boleh. Karena kata al-musyrikat mencakup kepada perempuan ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Namun kemudian kata al-musyrikat ini ditakhsis
atau cakupannya ada yang dibatasi atau ada yang dikeluarkan. Apa cakupan yang dikeluarkan? Yaitu perempuan ahlul kitab. Perempuan ahlul kitab ini tidak tercakup dengan kata al-musyrikat dengan adanya mukhasis wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Sehingga perempuan ahlul kitab itu halal untuk dinikahi. Nah, kalau awalnya sebelum ada mukhasis yaitu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, al musyrikat ini mencakup kepada perempuan ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Cuman ketika ditaksis dengan mukhasis wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, maka al musyrikat kemudian tidak mencakup kepada perempuan ahlul kitab. Nah, ini yang disebut dengan taksisul kitab bil kitab. Mukhassasnya berupa ayat Al-Quran, mukhassisnya juga berupa ayat Al-Quran. Kemudian wa takhsisul kitab bis sunnati, dan mengkhususkan Alkitab yaitu Al-Quran bis sunnati dengan sunnah. Artinya mukhassasnya lafadz amnya berupa ayat Al-Quran. Sementara mukhassisnya berupa hadis Nabi. Contohnya, kalau Allahu berfirman, Allahu siapa Allah, Ta'ala maha luhur siapa Allah. Yusikumullahu berwasiatkum terhadap kalian semua, Allahu siapa Allah, fi auladikum mengenai anak-anak kalian, lidzakari ialah bagi anak laki-laki, mithlu hadzil unsayaini adapun seumpama bagian dua anak perempuan. Asyamilu ya, asyamilu yang mencakup lil waladil kafiri terhadap anak yang kafir, khusisoh ya, khusisoh ditaksis apa qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum ini sampai akhir, bihadisi sahihaini dengan hadis Bukhari Muslim, la yarisu tidak mewarisi al muslimu siapa orang muslim, al kafiru terhadap orang kafir, walal kafiru dan tidak orang kafir al muslimah terhadap orang muslim. Di sini yang menjadi mukhassas adalah ayat Al-Quran, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Di sini ada kata auladikum. Auladikum ini adalah lafdzun am karena dimudhafkan kepada ma'rifah yaitu isim dhamir. Nah, kata auladikum ini mencakup kepada anak yang muslim dan anak yang kafir. Anak yang kafir. Jadi di dalam ayat ini anak yang kafir dan anak yang muslim itu sama-sama mendapatkan bagian waris. Namun keumuman dari kata auladikum ini ditaksis. Ada cakupan individu yang dikeluarkan. Yaitu siapa? Yaitu anak yang kafir. Nah, yang menjadi mukhassisnya adalah hadis Nabi, yaitu ya la yarisul muslimul kafiro walal kafiru al muslimah. Nah, melalui hadis ini maka anak yang kafir itu tidak mendapatkan waris dari bapaknya yang muslim atau sebaliknya. Nah, ini ya, tidak mendapatkan waris. Jadi kata auladikum cakupannya menjadi terbatas atau ada yang keluar dari cakupan kata auladikum yang awalnya mencakup kepada anak yang kafir dan muslim, kemudian kata auladikum ini tidak mencakup kepada anak yang kafir setelah ditaksis dengan hadis la yarisul muslimul kafiro walal kafiru al muslimah. Yang menjadi mukhasis yaitu ayat Al-Quran. Yang menjadi mukhassas ya, yang menjadi mukhassas yang berupa lafaz amnya itu yaitu ayat Al-Quran. Sementara yang menjadi mukhassisnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berupa la yarisul muslimu al kafiru al kafiru al muslimah.
Wa takhsisus sunnati bil kitabi, dan mengkhususkan sunnah bil kitabi dengan ayat Al-Quran, dengan Al-Quran. Artinya yang menjadi mukhasisnya berupa hadis, yang menjadi mukhasisnya berupa ayat Al-Quran. Katakhsisi hadis sahihaini, seperti mengkhususkan hadis Bukhari Muslim, yaitu hadisnya berupa la yakbalullahu, tidak menerima Allahu, siapa Allah, salat ahadikum, terhadap salat salah seorang kalian, idza ahdasa, ketika berhadas siapa ahadikum, hatta yatawaddaa, hingga berwudu siapa ahadikum. Ditaksis biqaulihi, dengan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, dengan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Wa in kuntum marda, ila qawlihi falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa in kuntum marda au ala safarin au ja'a ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Di sini yang menjadi mukhassas atau lafaz amnya berupa hadis Nabi. Sementara yang jadi mukhassis adalah ayat Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis ini ada kata ahadikum yang berupa lafaz am. Ahadikum ini mencakup kepada orang yang sakit, orang yang juga bepergian, yang atau menyentuh perempuan, pokoknya semua orang yang berhadas, ya. Semua orang yang berhadas dan tidak berwudu kemudian sholat, maka sholatnya tidak diterima. Maka sholatnya tidak diterima. Kemudian keumuman ini ditaksis. Apa yang ditaksis atau cakupan dari ahadikum ini ditaksis, atau ada cakupan yang dikeluarkan yang tidak dicakup oleh lafaz am ahadikum. Apa itu? Yaitu orang yang sakit atau orang yang tidak menemukan air kemudian dia tayamum. Kemudian dia tayamum. Kan orang yang tayamum ini enggak wudu. Meskipun demikian, sholat dari orang yang melakukan tayamum ini tetap sah, tetap diterima. Nah, sehingga keumuman hadis la yaqbulullah salat ahadikum ini tidak mencakup kepada orang yang bertayamum. Baik tayamumnya karena tidak menemukan air, atau ya karena sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Nah, ini ya. Ini mukhassisnya berupa sunnah. Mukhassasnya berupa sunnah, maaf ya. Mukhassasnya berupa sunnah, sementara mukhassisnya berupa ayat Al-Quran. Ini yang disebut dengan takhsisus sunnati bil kitab. Kemudian, wa takhsisus sunnati bis sunnati, mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Artinya yang menjadi mukhassas atau lafaz amnya berupa hadis Nabi, dan mukhassisnya berupa sunnah Nabi juga, berupa hadis Nabi juga. Katakhsisi hadis sahihain, seperti mengkhususkan hadis sahihain Bukhari Muslim, yaitu fima sakotis sama al-usyur. Ialah pada sesuatu sakot yang menyirami, sakot yang menyirami as-sama'u, apa hujan, al-usyur adapun 10%. Adapun 10%. Ditaksis bihadisihima, dengan hadis sahihain, laisa, tidak ada, fima ialah pada sesuatu duna khamsati ausukin, yang di bawah 5 wasak, sodakotun, apa sedekah, apa zakat, ya. Yang dimaksud dengan sodakah di sini adalah zakat. Di dalam hadis yang pertama, yaitu fima sakotis sama al-usyur, ada lafaz yang am. Apa itu? Yaitu ma. Ma ini juga bagian dari lafaz am, ya. Nah, ma ini mencakup kepada hasil pertanian yang sedikit dan yang banyak. Hasil pertanian, ya, hasil pertanian, kalau menggunakan air hujan, nah, kalau menggunakan air hujan, baik hasilnya itu sedikit atau banyak, maka zakatnya adalah 10%. Zakatnya adalah 10%. Ini ya.
Kemudian ini ditaksis, ada cakupan yang dikeluarkan. Apa itu? Yaitu kalau hasilnya itu tidak sampai pada 5 ausak, 5 wasak, atau sedikit tidak sampai pada 5 wasak, maka tidak punya kewajiban untuk membayar membayar zakat. Ya. Maka tidak wajib dizakati. Berarti ada cakupan yang dikeluarkan sehingga fima ma ini cakupannya menjadi terbatas. Yang awalnya itu mencakup kepada hasil panen baik sedikit ataupun banyak, maka sekarang menjadi terbatas hanya mencakup kepada hasil panen yang banyak saja, yaitu yang mencapai 5 wasak atau lebih. Sementara di bawah 5 wasak, maka tidak wajib membayar zakat. Yang menjadi mukhassas di sini adalah hadis Nabi, yang menjadi mukhasis juga hadis Nabi. Wa takhsisul kitab bil qiyasi, dan yang selanjutnya adalah mengkhususkan kitab yaitu Al-Qur'an bil qiyasi dengan qiyas. Yang menjadi mukhassasnya adalah ayat Al-Qur'an, yang menjadi mukhassisnya adalah qiyas. Contohnya kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka menjilidlah kalian, kulla wahidin, terhadap masing-masing, minhuma, dari keduanya, zaniyah wazani, mi'ata jaldatin, dengan 100 jilidan, atau dengan 100 pukulan. Dengan 100 pukulan. Fa'innahu, maka sesungguhnya, sya'an, fa'innahu, maka sesungguhnya sya'an, khusso, dikhususkan, atau ditaksis, ya. Khusso ini kita artikan ditaksis saja. Khusso ditaksis, minha, dari zaniyah, minha, dari zaniyah, al-amatu, apa, budak perempuan. Fa'alaiha, maka ialah wajib atas ama, nisfu dzalika, adapun separuh hal tersebut, yaitu mi'ata jaldah. Separuh dari 100 adalah 50. Jadi budak perempuan itu kalau melakukan zina, maka dia dipukul dengan 50 kali, 50 jaldah, 50 pukulan. Nah, bagaimana nisfu dzalik ini atau 50 pukulan ini didapat? Yaitu biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Fa'in ataina, maka apabila melakukan siapa budak perempuan bifahisyatin, dengan sesuatu yang keji yaitu zina, fa'alaihinna, maka ialah atas budak-budak perempuan itu, nisfuma, adapun separuh sesuatu, alal muhsanati, atas perempuan-perempuan yang sudah bersuami, minal azabi, dari siksaan, minal azabi, dari siksaan. Di dalam ayat pertama, az-zaniyah, ya, az-zaniyah ini mencakup kepada perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak. Nah, jadi az-zaniyah ini adalah lafadz am yang mencakup kepada perempuan merdeka dan perempuan yang budak. Jadi berdasarkan ayat pertama ini, perempuan yang merdeka dan budak perempuan yang melakukan zina, maka dia dipukul 100 kali. Namun, kemudian ayat az-zaniyatu ini ditaksis, ya. Ditaksis dengan ayat fa'in ataina bifahisyatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat. Ada cakupan yang dikeluarkan. Apa itu? Yaitu budak perempuan. Budak perempuan itu
dikeluarkan dari cakupan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah dengan ayat fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Kenapa? Karena budak perempuan kalau melakukan zina maka dipukul 50 kali, bukan 100 kali. Berarti ayat fa'in atai nabi fahisyatin ini mentaksis ayat azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan. Yaitu kalau budak laki-laki ini melakukan perzinahan maka dia dipukul 50 kali. Hukum ini didapat dari mana? Yaitu dari kias, melalui kias. Yaitu budak laki-laki karena sama-sama budak dikiaskan kepada budak perempuan. Kalau melakukan perzinahan, maka dipukul sebanyak 50 kali. Nah, kias ini mentaksis ayat az-zaniyatu waz-zani. Di sini ada kata az-zani. Nah, az-zani ini juga lafadz am yang mencakup kepada laki-laki yang berzina yang merdeka maupun yang budak. Nah, kemudian hasil kias ini mentaksis. Nah, mentaksis keumuman dari lafadz az-zani. Ada cakupan yang dikeluarkan, yaitu budak laki-laki. Kalau budak laki-laki ketika berzina tidak dipukul sebanyak 100 kali, tapi dipukul sebanyak 50 kali. Nah, hasil ini, kias ini mentaksis keumuman dari ayat az-zaniyatu waz-zani. Jadi ada dua taksis ya pada ayat ini ya. Pada ayat az-zaniyatu waz-zani ada dua taksis. Pertama ditaksis dengan fa'in ataina bi fahisyatin, kedua ditaksis dengan kias, Wal amtu dan adapun budak laki-laki, fal kiasu ini insyaallah yang lebih tepat itu yukosu ya. Wal amtu yukosu alal amati fin nisfi aiton. Wal amtu dan adapun budak laki-laki yukosu ialah dikiaskan, dianalogikan siapa al amtu alal amati atas budak perempuan fin nisfi di dalam separuh aiton juga. Kemudian wa takhsisus sunnati dan mengkhususkan sunnah bil kiasi dengan kias. Artinya yang menjadi mukhassos itu adalah hadis Nabi, yang menjadi mukhassis adalah kias. Kaqaulihi seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layul wajidi, adapun menundanya orang yang mampu, yahillu ialah menghalalkan apa layul wajid, irdahu terhadap kehormatan al-wajid, wa ungkubatahu dan menghukum al-wajib Artinya orang kalau punya hutang dan dia mampu untuk membayar, maka mencaci dan menghukumnya itu tidak masalah. Gitu ya, itu artinya. Nah, kemudian ini kita baca dulu, saya jelaskan nanti setelah bacanya selesai. Rawahu meriwayatkanhu terhadap qauluhu sallallahu alaihi wasallam Ahmadu siapa Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa hadza dan adapun ini hillul ird wal uqubah fi ghairil walidi ialah di dalam selain ialah mengenai atau terkait selain orang tua ma'awaladihi beserta anaknya al-walid. Amma huwa adapun al-walid ma'awaladihi fa innahu maka sesungguhnya layul wajib la yahillu ialah tidak menghalalkan apa layul wajib nirdahu terhadap kehormatan al-walid. Nah, ini kembalinya kepada layul walid langsung saja ya. Ini tidak ada marjuk dhamirnya secara zahir ya. Cuman ini bisa dipahami. Amma huwa adapun al-walid ma'awaladihi fa innahu maka sesungguhnya layul walid demikian langsung
fa innahu maka sesungguhnya layyul walid la yahillu ialah tidak menghalalkan apa layyul walid irdahu terhadap kehormatan al walid wa uqubatahu dan menghukum al walid kiasan karena dikiaskan ala adami qauli ufin atas tiadanya berkata at-tabiti yang tetap biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah fala takul maka jangan berkata kamu lahuma terhadap walidain pada kata bil aula dengan lebih kuat atau lebih utama. Di sini ada hadis Nabi yang mengatakan layyul wajib yahillu irdahu wa uqubatahu. Jadi ada kata al-wajib di sini. Kata al-wajib ini ya, kata al-wajib ini lafdzun mencakup kepada orang tua dan kepada selain orang tua. Siapapun yang punya hutang dan dia mampu untuk membayar, kemudian dia menunda tidak membayar, maka dia pantas untuk kehormatannya di apa ya? Kehormatannya dihina dan dia pantas mendapatkan hukuman. Begitu ya. Baik dia berstatusnya berupa berupa orang tua maupun selain orang tua. Ini cakupannya umum kepada orang tua maupun kepada selain orang tua. Kalau menunda membayar hutang, maka dia pantas mendapatkan hukuman. Nah, kemudian ini ditaksis hadis ini. Taksisnya apa? Yaitu dengan kias. Dengan kias. Bagaimana kiasnya? Anak itu kepada orang tuanya tidak boleh berkata apalagi menghukum orang tua gitu lah. Apalagi sampai menghukum orang tua. Apalagi sampai menghukum orang tua. Jadi tidak boleh anak itu menghukum orang tua. Sehingga dengan demikian menghukum orang tua karena orang tua ini menunda membayar hutang padahal orang tuanya ini mampu membayar, ini tetap tidak boleh ditaksis ya. Ditaksis, dikeluarkan dari cakupan layul wajib yahillu irdahu wa uqubatahu ini. Wa uqubatahu. Nah, ketidakbolehan ini diperoleh dari mana? Dari kias. Anak tidak boleh berkata kepada orang tua. Nah, bagaimana kalau anak ini menghukum orang tua? Ya juga lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi. Karena itu meskipun orang tua ini mampu membayar hutang, kemudian dia tidak membayar, maka anak tetap tidak diperbolehkan untuk menghukum atau menghina orang tuanya. Nah, ini ya. Nah, ini mukhasasnya berupa sunnah, berupa hadis Nabi, mukhasisnya berupa kias. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.